warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmah Novianti dengan NIM A1112418. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan tema analisis konsep pendidikan seumur hidup. Dalam video kali ini, kita akan membahas dua hal yang utama. Yang pertama, apa makna konsep pendidikan seumur hidup dalam pandangan filsafat pendidikan. Dan yang kedua, bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan. Pendidikan seumur hidup bukan hanya pendidikan yang berlangsung di sekolah saja, tetapi konsep ini berarti proses pembelajaran terus-menerus sepanjang hidup manusia. Mulai dari saat kita lahir, saat kita masuk sekolah, bahkan saat kita dewasa dan lansia. Intinya, setiap pengalaman yang menambah wawasan, pengetahuan, dan nilai merupakan bagian dari pendidikan seumur hidup. Analisis perspektif filsafat pendidikan. Dalam pandangan pragmatisme Johann Dawey mengatakan bahwa pendidikan adalah hidup itu sendiri. Tidak ada batasan antara pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Belajar dari ketika kita berinteraksi dengan lingkungan dan melakukan tindakan, bukan hanya menghafal buku. Dalam pandangan filsafat yang kedua yaitu eksistensialisme menurut Jean-Paul Sartre. Sartre mengatakan, kebebasan individu, setiap orang bebas memiliki apa yang akan dia pelajari untuk membentuk dirinya sendiri dan menemukan makna hidup. Pendidikan seumur hidup adalah cara untuk meraih kebebasan itu. Perspektif humanisme menurut Abraham Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Pendidikan seumur hidup membantu memenuhi kebutuhan ini dengan mendukung perkembangan holistik, bukan hanya otak, tapi juga hati dan jiwa. Adapun implementasi dalam praktik pendidikan, yang pertama dalam pendidikan formal, yaitu kurikulum yang fleksibel. Penerapan kurikulum merdeka yang menekankan pada kompetensi adaptif dan proyek berbasis nyata, bukan hanya hafalan materi. Berikutnya ada program mikrokredensial, yaitu universitas menawarkan kursus singkat yang diakui SKS-nya, memungkinkan profesional untuk upskill tanpa harus mengambil gelar penuh. Dan sekolah menawarkan program pelatihan ulang bagi guru, kelas ekstrakurikuler yang berkelanjutan, misalnya kursus belajar bahasa asing, atau kolaborasi dengan perusahaan untuk pembelajaran kerja nyata. Adapun implementasi dalam praktik pendidikan non-formal. Yang pertama, pelatihan vokasi dan sertifikasi, yaitu program prakerja di Indonesia adalah contoh nyata dukungan pemerintah terhadap peningkatan keterampilan kerja seumur hidup. Yang kedua ada komunitas belajar, yaitu pembentukan komunitas hobi seperti komunitas literasi atau coding, di mana orang dewasa saling berbagi pengetahuan secara sukarela. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi, yaitu platform pembelajaran daring seperti Coursera, edX, atau bahkan tutorial YouTube yang memungkinkan siapa saja belajar apa saja dan kapan saja. Adapun jalur informal yaitu belajar mandiri berbasis digital, memanfaatkan sumber daya internet, platform kursus daring seperti Coursera, Udemy, atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan tutorial untuk mempelajari hobi atau keterampilan baru. Dan yang kedua, pembelajaran antar generasi, yaitu transfer pengetahuan dan pengalaman antara anggota keluarga dari berbagai usia,
Misalnya kakak nenek mengajarkan keahlian tradisional kepada cucunya di lingkungan keluarga yang merupakan tempat belajar pertama. Dan yang ketiga ada keterlibatan komunitas, yaitu bergabung dengan komunitas atau kelompok minat, misalnya klub buku, komunitas lingkungan, atau kelompok olahraga yang mendukung dan memotivasi anggotanya untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan. Penting bagi kita untuk menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan agar bisa menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.